Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kelas Bu Ita, tutorial SPSS, cara uji beda untuk 3 kelompok. Sebelumnya, pada uji normalitas 3 kelompok akan menghasilkan jika data berdistribusi normal, maka menggunakan one-way ANOVA, analisis parametrik. Sebaliknya, jika data tidak berdistribusi normal, maka gunakan Kruskal-Wallis untuk analisis non-parametrik. Selanjutnya kita akan praktek untuk tutorial one-way ANOVA parametrik dengan asumsi bahwa data berdistribusi normal. Tiga kelompok yang akan kita analisis berdasarkan umur, yaitu 16, 17, dan 18 tahun. Klik Analyze, lalu pilih Compare Mean, dan pilih One Way ANOVA. Pada Dependent List, silakan pilih total, dan pada faktor diisi dengan umur. Selanjutnya klik Option, centang Homogeneity of Variant Test, dan klik Continue, lalu OK. Sudah tampil hasil tes of Homogeneity of Variant dan ANOVA. Kita lanjutkan dengan Post Hoc Test. Klik Analyze, lalu Compare Mean, lalu pilih One Way ANOVA, klik Post Hoc Test, dan centang Bonferroni, lalu klik Continue dan klik OK. Di sini sudah tampil hasil post hoc test. Kita bisa copy untuk diberikan deskripsi, analisis, dan interpretasi pada Microsoft Word. Untuk kriteria uji homogenitas, nilai signifikan min kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa varian tidak terpenuhi atau tidak homogen. Sedangkan jika signifikan min-nya lebih dari 0,05 menunjukkan bahwa varian data homogen. Berdasarkan hasil perhitungan di SPSS, uji homogenitas dilakukan sebelum one-way ANOVA untuk memastikan bahwa varian antar kelompok relatif sama atau homogen. Dengan penelitian ini membandingkan kebutuhan media pembelajaran 3D dari total berdasarkan 3 kelompok umur, yaitu 16, 17, dan 18 tahun. Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah varian data pada masing-masing kelompok sama atau tidak. Oke, kita lihat di sini hipotesis H0-nya varian antar kelompok homogen dan H1 varian antar kelompok tidak homogen. Kriteria jika signifikan lebih dari 0,05 maka data homogen. Dari hasil tadi 0,913 maka lebih dari 0,05 sehingga data homogen dan H0 diterima. Hasil uji homogenitas varian kebutuhan media pembelajaran 3D pada kelompok umur 16 tahun, 17 tahun, dan 18 tahun bersifat homogen, artinya penyebaran data antar kelompok relatif sama, tidak terdapat perbedaan variabel yang ekstrim, dan asumsi homogenitas untuk one-way ANOVA terpenuhi. Di sini untuk pengujian one-way ANOVA, kriterianya jika p-value kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa ada perbedaan secara signifikan. Jika nilai signifikan p-value lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan. Hasilnya tadi, signifikansinya adalah 0,763, lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat perbedaan kebutuhan media pembelajaran 3D yang signifikan berdasarkan kelompok umur. Artinya, murid usia 16, 17, dan 18 tahun memiliki kebutuhan media pembelajaran 3D yang relatif sama.
Kita lanjutkan untuk menganalisis post hoc test. Di sini karena tadi hasil dari one way ANOVA itu kelompoknya tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan, maka secara tidak langsung juga nanti hasil post hoc test-nya tidak memberikan juga hasil yang berbeda. Untuk hasil ANOVA sebelumnya diperoleh signifikan 0,763 lebih besar dari 0,05, yaitu berarti secara umum tidak ada perbedaan signifikan antar kelompok umur. Karena itu hasil post hoc ini diperkirakan juga tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Oke, di sini tadi tujuannya untuk perbedaan umur, melihat analisis perbandingan kelompok 16 tahun dengan 17 tahun, kelompok 16 tahun dengan 18 tahun, serta kelompok 17 tahun dan 18 tahun. Sehingga hasil akhir tidak terdapat perbedaan kebutuhan dalam perbedaan kelompok umur tadi. Kita lanjutkan dengan cara uji beda non-parametrik menggunakan Kruskal-Wallis. Dengan asumsi bahwa data tidak berdistribusi secara normal. Dengan 3 kelompok kategori usia 16, 17, dan 18 tahun. Silakan klik Analyze, lalu pilih Non-Parametric Test, dan pilih Legacy Dialog, dan pilih K-Independent Sample. Di sini untuk variabel tes, kita pilih total, dan grouping variabel kita pilih umur. Kita definisikan minimumnya 1 dan maksimumnya 3 karena ada 3 kelompok yaitu 16 tahun, 17 tahun, dan 18 tahun. Klik continue, lalu klik OK. Dicentang yang untuk Kruskal-Wallis. Sudah tampil di SPSS hasil analisis untuk non-parametric Kruskal-Wallis test. Tinggal kita copy, lalu kita beri deskripsi, analisis, dan interpretasi di Word untuk non-parametric Kruskal-Wallis. Jadi hasil uji Kruskal-Wallis kebutuhan media pembelajaran 3D berdasarkan kelompok umur, yaitu uji beda non-parametrik untuk membandingkan lebih dari 2 kelompok independen. Di sini apakah terdapat perbedaan kebutuhan media pembelajaran 3D berdasarkan kelompok umur 16, 17, dan 18 tahun. Kruskal-Wallis digunakan sebagai alternatif dari one way ANOVA ketika data tidak memenuhi asumsi parametrik dan data tidak berdistribusi secara normal. Di sini interpretasi mean rank kelompok umur 17 tahun, mean ranknya tinggi 37,79, yang kedua kelompok umur 18 tahun 34,44, dan yang terakhir adalah kelompok umur 16 tahun. Hasil tes statistik signifikannya adalah 0,616. Dengan hipotesis H0 tidak terdapat perbedaan kebutuhan media pembelajaran 3D berdasarkan kelompok umur. Karena signifikan tadi 0,616 lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Hasil uji Kruskal-Wallis menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan kebutuhan media pembelajaran 3D yang signifikan berdasarkan kelompok umur. Walaupun kelompok usia 17 memiliki mean rank yang paling tinggi, perbedaan ranking tersebut tidak cukup besar secara statistik. Sekian uji beda untuk 3 kelompok. Terima kasih, semoga bermanfaat.